Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap baik lagi dah betul. Guys, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan biasa kita ya PMO. Sekarang adalah PMO level belum siap. Level 6, level 1, PMO 1 level sekolah tahun pelajaran 2024-2025. Ya, saya hormati Ibu Kepala Sekolah Siswa Purnomo 2, Ibu Bupati Solo, hormati Bapak Ibu Dewan Pembina Staf Ibu Bupati Solo. Nah, kali ini kita akan kembali mengikuti PMO tentang curhatan apa yang ada permasalahan di dalam kelas. Hanya permasalahan yang di dalam kelas. Kalau masalah yang lain kita di PMO ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita diberikan berkah dan manfaat. Selanjutnya, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita mohon kepada Bapak Haji Syihab untuk memimpin doa kita. Semoga kita diberikan keselamatan dan segala macam. Kepada yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Syihab, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara ini kita mulai dengan berdoa, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kerahmatan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dana ini hamdan syakirin, hamdan kafiran tidak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubina bisamsika abada. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarlah hati kami dengan sinar mataharimu untuk selama-lamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidayah supaya terbuka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang kamu terima, serta yang halal dan thayyiban. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Syihab. Selanjutnya kita memasuki acara ini, yaitu sharing tentang permasalahan yang ada di kelas. Kita sesi tanya jawab dan juga cerita tentang apa yang ada di dalam kelas. Kepada yang sama-sama kita hormati Ibu Banjar sebagai pelatih untuk memandu acara sharing hari di PMO hari ini. Kepada Ibu Fajar saya persilakan. Siap, terima kasih Pak Bapak. Karena mulai jam 3 berarti kita siap sampai maghrib ini. Siap. Karena kelihatannya masalah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala ya. Dan tentunya Dewan Guru serta Kadif yang sangat saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah siang ini kita melaksanakan kembali PMO level PMO Sekolah 1 ya. Ini adalah yang pertama di semester awal ya, semester awal tahun aja baru ya.
Kita tahu semua Bapak Ibu bahwa berdasarkan nilai raport kita kemarin, raport pendidikan kita, bahwa itu masih ada yang nilainya kurang ya, tidak berwarna hijau, yaitu tentang apa? Kualitas pembelajaran salah satu. Kemudian yang kedua, menurut itu adalah karakter, di mana salah satu hal yang bisa kita bahas dari pada masalah yang timbul dari karakter ini adalah salah satunya adalah kemudian yang memang bukan hanya di mana-mana, sekolah kita sendiri pun ada, dan ini akan kita bahas tuntas di sini supaya teman-teman, Bapak Ibu guru juga bisa sharing kira-kira apa sih yang disebut dengan pembulian itu, apakah terjadi di kelasnya masing-masing, dan bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk mengatasi masalah itu ya. Sebelum lebih lanjut, saya akan baca pantun biar nggak pada ngantuk. Belum. Jalan-jalan ke Bengawan Solo, mampir ke pasar membeli terasi. Jauh banget ya. Ayo semangat melaksanakan PMO agar semua masalah dapat teratasi. Satu lagi ya, masih ke Solo nih. Jalan-jalan ke Bengawan Solo, mampir ke pasar Klewer membeli baju. Ini jauh ya. Ayo semangat melaksanakan PMO supaya sekolah kita semakin maju. Iya. Jadi seperti itu ya. Masalah itu adanya di kita, dan kita sebagai orang yang memang termasuk dalam stakeholder struktural besar SDA Sukapura yang memang wajib mengatasi masalah tersebut seperti itu ya. Nah, makanya perlunya acara kumpul-kumpul seperti ini, ada yang disebut dengan mobil, ada yang PMO dan sebagainya. Tujuannya adalah apa? Ya memang sharing antar kita, dimana salah satu tujuannya adalah pasti untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Nah, sekarang yang mau kita bahas ini adalah tentang apa? Buat ini kita tolong videonya. Iya, yang kita bahas adalah tentang refleksi dari kegiatan sharing-sharing yang sudah dilakukan oleh teman-teman, gitu ya. Sharingnya apa saja? Dan di sini rata-rata ini berisi tentang apa? Bapak Ibu yang harus sudah di-share. Tentang apa? Tentang bully ya. Kalau B-nya dihilangin sih masih enak, bully gitu ya. Tapi kalau bully ini yang rasanya di kuping juga nggak enak didengar. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu tanda bahwa karakter anak-anak kita masih belum baik-baik saja. Seperti itu ya. Oke? Coba silakan dilanjut, Mbak. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan di tahap pertama, cepat bener ya, belum dibaca, yaitu sharing antar guru. Sharingnya apa? Salah satunya adalah tentang IKM di dalam kelas, implementasi kurikulum. IKM atau IKN sih? IKN ya. Oh, soalnya IKN lagi booming banget IKN. Jangan plesetnya jadi IKN ya, tapi IKM ya. Sharing antar guru tentang IKM di dalam kelas. Itu tahap yang pertama. Kemudian dari sharing-sharing yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman, yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan ya. Untuk tahap kedua, kita akan coba menemukan akar masalah. Ini kira-kira dari sharing yang dilakukan oleh Bu Ani, permasalahan yang ada di kelasnya, ini apa sih akar masalahnya, kita temuin bersama-sama, gitu ya. Kemudian dilanjut dengan tahap berikutnya, merencanakan tindak lanjut yang menjadi akar masalah. Kalau kita sudah tahu akar masalah, tentu kita berpikir, oh iya, akan kita apakan ini, ya? Akan kita cari solusinya dengan melaksanakan apa, gitu ya. Ini yang kita sebut dengan merencanakan tindak lanjut. Kita susun nanti RPK kita apa nih, rencana tindak lanjut dari masalah yang sudah kita temukan. Dilanjut dengan yang keempat, yaitu setelah kita RPK,
kita laksanakan yang namanya program implementasi. Ini juga hasil kesempatan untuk bersama kemarin ya, yaitu one day two children. Artinya satu hari kita usahakan supaya 2 orang murid gitu ya, 2 orang siswa, 2 orang peserta didik ini bisa kita carikan solusinya kalau memang dia bermasalah. Lanjut, yang kelima, terlaksananya PMO 1 level sekolah ya. Ini hari apa teman-teman? Hari Senin. Tanggal berapa? 26 Agustus 2024. Insya Allah untuk kesana kita juga bisa berjalan dengan lancar seperti yang sudah kita rencanakan. Amin ya. Tentu ini butuh dukungan dari teman-teman semua. Lanjut Bu Raka. Sini ada catatan-catatan ya khusus dari teman-teman yang sudah melakukan sharing. Yang pertama kita ambil dari kelas rendah dulu, dari kelas 1, 2, di mana ada kasus untuk kelas 1. Ini Lukman ya, kelas 1A atau B ini? 1A, belum nggak jelas ditulis di situ ya. Jadi ada anak yang bernama Lukman, dia kelas 1, memerintahkan temennya. Kalimatnya bisa dikira-kira nggak seperti apa? Pak Guntur kira-kira kalimatnya apa yang diucapkan oleh Lukman? Dia itu menyuruh temennya untuk buka-buka celana di hadapan temannya. Kira-kira kalimatnya bagaimana Pak Guntur? Si Lukman kira-kira ngomong apa di hadapan temannya? Coba kira-kira. Ya, kira-kira nih kalimatnya. Sebelum kita nanyakan langsung kepada gurunya, kira-kira sebagai bapak guru agama yang memang salah satu guru yang penting dalam pembentukan karakter ya, gimana? Biasanya masuk kali. Iya, gimana? Ribuan, bukan selana. Oh, begitu. Ya. Oh, kali. Jangan-jangan ini yang diajarin Pak Guntur, Lukman. Iya. Ya, jadi intinya entah kalimat apa yang disampaikan oleh teman ke temannya, tapi pokoknya Lukman itu menyuruh temannya untuk buka celana. Yang disuruh laki-laki atau perempuan, Bu Nuri? Ridwan disuruh oleh Lukman, disaksikan oleh si Herman. Oh enggak ya? Oke ya. Nanti kita terima dari teman-teman kira-kira apa yang kita bisa carikan sebagai solusinya gitu ya. Kemudian yang kedua di kelas 2A. Nah, kalau ini kan jelas nih ya. Ada dari kelas 2A bernama Muhammad Fauzan. Ini tidak pernah hadir ke sekolah atau mengikuti pembelajaran sejak kelas 1 semester 2. Ya. Nah, gitu. Lanjut. Oke, kita lanjut ke kelas B ya. Kelas 3 dan 4. Ada 3A, 3B, 4A, 4B. Berarti C sama D gak bermasalah ya? Berarti ibu bapak teliti sengaja gitu ya. Ya, biar nggak ngantuk. 3A itu ada permasalahan peserta didiknya yang bernama Evan Glaudi. Oh, bukan ya? Masya Allah. Ini membuka celananya dan memperlihatkan kemaluannya di depan teman-temannya. Sementara di kelas tetangganya yang kelas 3B ini ada anak yang bernama Dias, sering menjadi teman-teman di kelasnya tanpa rasa bersalah dan kedapatan merokok dengan nge-vape. Keren. Rasa apa ini? Rasanya dengan rasa jengkol di sekolah ya. Lanjut dengan kelas 4A, peserta didik ini masih belum bisa beradaptasi
jauh dari yang kita harapkan gitu ya. Kebanyakan peserta didik ini tidak aktif dan diam saja, padahal seharusnya dia belajar aktif di kelas. Apa mungkin gurunya yang kurang cawe-cawe gitu enggak? Ya, bagaimana? Oh, begini enggak begini. Oke. Lanjut 4B. Keterbatasan waktu, sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan praktik. Yang betul itu praktik, tulisannya bukan praktek. Yang praktik khususnya pelajaran IPAS. Nah, bagaimana kelas 5 dan 6? Apakah masih ada juga? Ada? Ada. Kalau ada, ayo kita angkat. Iya, kan? Semua. Iya, lanjut. Oke, pulang lagi. Operatornya. Oh, ininya. Oh, oke. Kelas 5-nya? Oh, nah. 5-nya tidak ada. 5 free berarti, mantap. Tepuk tangan buat guru kelas 5. Free. Tidak ada. Keren. Siapa guru kelas 5? Siapa guru kelas 5? Oke, gak apa-apa. Tidak ada rotan apapun. Jadi kelas 5 masih in proses, nanti langsung aja. Silakan kepada guru atau Pak Guru yang mau menyampaikan. Pak Guru aja. Pak Guru. Kelas 5. Ya, silakan Pak Guru. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sharing kejadian di kelas 5 lagi. Khususnya di 5C itu sebelumnya di awal-awal semester di bulan Juli akhir ada permasalahan penggunaan media sosial. Ya. Jadi sebenarnya kembali kepada peserta didik bahwa akar masalahnya dia pergaulan bebas yang tidak mengerti apa itu yang dia pergauli, apa yang dia lakukan ternyata dia praktekkan lalu diunggah ke medsos. Kami boleh diucapkan secara langsung terlalu vulgar atau? vulgar sih mendekati, pastinya tidak rapi. Kalau saya katakan tidak rapi, bukan sewajarnya. Jangankan anak kecil, anak gede pun seharusnya tidak terlalu rapi seperti itu. Jadi dia unggah dengan tarian-tarian TikTok dan lain-lainnya. Dan itu kejadiannya bukan di tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, namun beredar di saat-saat tahun ini. Dan itu menjadi permasalahan juga. Insya Allah ini menjadi pembelajaran bersama bagaimana penyelesaiannya. Kemarin dipanggil, saya mencari informasi mulai dari peserta didiknya, kemudian ke teman-temannya, cari sumber informasi secara real, kemudian panggil orang tua, bisa datang ke rumah dengan telepon dan lainnya. Lalu kemarin kita temukan dengan Pak Kepala Sekolah dan juga bersama Pak Sekolah. Panggil orang tua ya. Betul. Terima kasih saja dan Tepuk tangan buat Pak Gopur dari kelas 5. Ada lagi yang lain? Kelas 5 cukup data atau buahnya? Cukup? Satu ini aja? Oke. Udah, kelas 5 sudah secara live ya. Kelas 5 live loh, keren loh. Orang-orang daring dia luring. Kembali kan? Ada. Ya mungkin kalau yang boleh menyampaikan secara live juga silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kelas 5A, mungkin peserta didik di kelas saya itu merupakan pengikut kali ya. Iya, dari pengikut dari kelasnya Pak Gopur. Iya. Jadi ada salah satu peserta didik yang beda nih dari yang lain, ditangguti oleh semua anak perempuan gitu. Takut banget anak perempuannya, sering
mungkin langsung kalau dia liatin atau lagi ada apa, nah si perempuan ini, si anak ini modelnya melototan. Ya, dari mata aja sudah anak-anak pada takut gitu Bu. Ya, dari situ terus anak-anak yang lain perempuan juga pada memberi informasi kalau di rumah itu dia seperti itu, ada apa namanya, ada info tentang uploadan yang di sosial media. Itu emang kejadiannya tahun kemarin, tapi efeknya ke sekarang, fotonya sampai ke sekarang. Ada bukti? Ada pemanggilan juga. Pemanggilan pertama oleh ibu kepala sekolah, terus telah dilakukan pemantauan juga sebulan. Belum sampai sebulan, saya kedapatan dia membawa handphone ke kelas gitu. Terus saya konsultasi ke Ibu Wakasek, Ibu Titin dan Ibu Ratna. Saya lakukan pengecekan. Ya di situ emang ada bukti. Ya. Bu Fitri, Fitri. Mohon maaf, baru masalahnya aja. Nanti baru kita cari cara penanganannya. Iya, cerita sharing tentang masalahnya aja dulu. Oke, untuk masalahnya, Iya, yang tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi duduk ke titik mencari solusi. Ya. mungkin gitu saja Oke. dari saya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelas 5 yang sedang melaksanakan laporan atau sharing secara live-nya ya. Kita lanjut ke kelas 6 ya. Kelas 6 pernah ya kali ya? Enggak ada ya? Oh, bejibun malah ya. ABC dia ada semua di lengkap benar ya. Ada 6A. Saya boleh bacakan? Boleh ya. Seorang peserta didik membuat pengakuan bahwa di kelas ia dan beberapa teman lainnya sering mendapat bullying dari kelas lainnya, dan guru cukup terkejut karena anak yang disangkakan pembuli ini adalah apa? Anak yang kelihatannya B aja, gitu ya, biasa-biasa aja atau baik-baik saja. Nah ini berarti dia punya bahaya laten ini kalau kita ya, bisa diam-diam berbahaya ya, diam-diam menghanyutkan. Nah ini nanti coba kita cari solusinya bersama gitu ya. Yang 6B, peserta didik mengeluarkan kata-kata kasar sebagai kebiasaan sehari-hari. Anjrit, biasa banget itu ya, goblok mungkin ya, maaf ya, itu kata-kata yang sangat familiar banget kita dengar gitu ya. Biasanya itu seperti itu. Pembulian yang dilakukan salah satu peserta didik ini kepada peserta didik lainnya. 6C, ada sebagian peserta didik yang kurang aktif dan tertutup pada saat KBM di kelas. Tertutup itu dia pakai selimut. Bagaimana maksudnya tertutup? Diem baik ya, diem aja. Tapi dia termasuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus atau yang bukan? Enggak? Biasa? Hasil tes sekarang belum keluar ya? Enggak ikut yang kelas 4 gitu ya. Kemudian 6D, masa perubahan dari anak-anak remaja. Ini pubertas ini yang kelihatannya kita banyak peminat ini pubertas. Ada waktu itu kita ilmu psikologi ya, ciri-ciri pertumbuhan pubertas apa tuh secara fisik. Nah, dan minat literasi anak-anak juga rendah. Emang bener ya, anak-anak itu ya. Nah, ini semua merupakan permasalahan-permasalahan yang ada hasil dari sharing teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya Bu Ratna dan Bu Titin, Bu RT? Setelah kita tampung ini sharing dari teman-teman, apa selanjutnya yang kita lakukan? Kita lihat di sana ya. Tadi dari guru tidak ada ya PA di guru mapel? Ada. Tampilkan
Ya, kemudian mau live atau mau dibacakan? Ada nih ya, PJOK ada, bahasa Inggris ada, PAI ada, PAK pun ada, ya. PA ada di PA. Ya, Pak kan berarti PA. Ya nggak sih? Emang kalau kita manggil Pak, bukan kan kita manggilnya apa? Pak. Tuh. Dari Pak Evan, peserta didik kelas 1 sebagian besar memiliki energi yang banyak. Gila, makanya apa ya? Hiperaktif ya, Mas Evan ya? Mati malahan. Ya, sering bercanda dengan menggunakan fisik dan saling menjalin satu sama lain. Padahal ini bisa kita tarik, ambil sisi positifnya loh kalau sering bercanda ya. Berarti anaknya memang benar-benar senang. Ingat, tertawa itu meningkatkan imun, ya. Tapi jangan kelebihan dan jangan ketawa sendirian. Itu yang berbahaya. Kemudian dari agama Islam ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu kelas 135 dan 246. Di kelas 135 ada beberapa peserta didik yang sering menggunakan nama orang tuanya untuk saling kata-kataan. Ada yang orang tuanya namanya Amin, jadi kalau berdoa Amin, ya, ya seperti itu, ya. Lanjut kelas 246, peserta didik di kelas sangat sulit menghafal ayat-ayat suci karena yang dihafalin hanya lagu-lagu. Coba kalau lagu sebentar aja itu dihafal banget ya, lagunya Galah, lagunya Mahalini, sebentar aja udah langsung hafal ya. Kenapa? Ya mungkin karena kita penyajiannya boleh juga dilakukan secara yang bagus, itu si ayat-ayat si Al-Quran mungkin begitu ya. Kan banyak langgam-langgamnya gitu nggak sih? Ya nanti kita cari deh solusi bersama ya. Lanjut dengan guru PJOK. Di sini PJOK melaporkan bahwa peserta didik perempuan di kelas 4B itu ditemukan melakukan candaan dengan memegang area dada. Masya Allah. Sekilda, sekitar wilayah dada ya. Lanjut dengan anak laki-lakinya di kelas 4B, dari berkelahi yang awalnya bercanda menjadi perkelahian sungguhan. Habis sakit kalau mulai beneran dibales gitu ya. Ini anak-anak aktif ini harus kita cari jalan, terus-terusan cari kasih kerjaan dia supaya nggak ada waktu untuk dia bercanda dan menjadi teman-temannya, apalagi memberantamin teman-temannya gitu ya. Lanjut dengan PJOK kelas 135. Peserta didik kelas 1 sebagian besar sama ini, hiperaktif, sering bercanda dan saling mana sih saya baca? Ini PJOK 135, berarti sama. Bahasa Inggris aja dulu deh. Kata-kata kotor itu sering digunakan di dalam pergaulan sehari-hari, kurang menghargai guru, khususnya guru mapel. Emang iya guru mapel kurang dihargai sama anak-anak? Ngomong ya, supaya wali kelas juga ikut memberikan pembinaan. Iya, wali kelas ikut memberikan pembinaan dan pengarahan bagaimana harus bersikap, bagaimana mempunyai attitude yang baik. Karena siapapun yang berdiri di depanmu, apalagi guru, itu harus kita hormati. Apalagi ini guru kita, gitu ya. Bukan berarti guru mapel. Guru mapel itu tidak berarti levelnya lebih rendah dari wali kelas. Guru mapel bukan berarti tidak berharga dari, lebih tidak berharga dari, lebih rendah ya dari ini wali kelas penghargaannya. Nah, ini harus kita tanamkan ke anak-anak kita, tanggung jawab kita. Tapi guru mapel juga tunjukkan dong bahwa kita berkelas, ya kan? Kita punya kelas, walaupun kita nggak megang kelas ini, tapi kita berkelas. Kita qualified, kita berkelas, kita profesional. Itu, ya. Kenapa? Ya, seperti itu. Jadi memang saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Ada yang kita lakukan, tentu selain teman-teman, anak-anak juga bisa menilai seperti itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjadi
guru yang bermartabat, guru yang berwibawa di depan anak-anak, bukan hanya main fisik, jadi anak takutnya beda, ya. Tapi tunjukkan bahwa kita bisa menciptakan pembelajaran yang pahit, gembrot. Itu model lama ya, tapi bisa kita pakai sekarang gitu, ya. Kemudian yang pembelajaran yang mengajak selalu melibatkan anak-anak sebagai pusat sentral, bukan hanya guru yang misalnya ngedikte doang, seperti gitu, ya. Semua harus kita libatkan, kita pusatkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu merasa, oh iya, eksistensinya emang ada di kelas, gitu, ya. Supaya anak-anak itu merasa, oh ini guru aku memang, bapak guru aku memang is the best nih, karena apa-apa kita semua yang dilibatkan. Tapi jangan juga mentang-mentang melibatkan ibu bapak gurunya makan bakso, anaknya suruh nyatet satu buku, kan melibatin anak-anak juga bu namanya, ya. Jadi versi kita masing-masing memang dibebaskan, tapi tidak yang seperti itu juga. Jangan CBSA, catat buku sampai habis. Zaman dulu itu ya ada kurikulum CBSA ya. Kalau kata orang Sunda, cul budak sok antep, udah dicul tuh anak didiemin, udah kita antepin aja tuh, mau jungkir balik ya, mau loncat kayak mau apa kayak enggak kayak gitu. Nah ini semua banyak banget bisa kita cari solusinya ya. Lanjut untuk slide berikutnya. Apa ditutup dulu yang tadi? Lanjut aja, baru nanti set untuk kegiatan mencari solusi dan sebagainya di sini. Oke, lanjut. Kegiatan kedua, dari segala macam sharing yang tadi ditemukan oleh Bapak Ibu guru, maka sekarang kita beralih untuk berusaha menemukan akar masalah. Biasanya kalau akarnya udah ketemu, enak banget rasanya ya. Kayak kita nyambut uban aja nih, ada yang udah punya uban belum? Kalau akarnya nggak kecabut tuh nggak enak, tapi kalau sampai dalam kecabut itu rasanya nikmat. Bahkan anak yang nyambutnya bisa kita upahin tuh 1 lembar 10.000 gitu ya. Kalau 5 lembar ya 50. Nah lanjut Bu Titin, menemukan akar masalah dari semua masalah yang kita hadapi. Yang pertama, melakukan sharing tindak lanjut dari permasalahan yang di dalam kelas, lalu membuat kesimpulan akar masalah yang dialami di sekolah. Nah, ini permasalahan kelas 1. Silakan, ada yang bisa bantu saya untuk membaca. Bu Yuli ya, guru kelas 1 ya, saya minta tolong. Handphone di mana? Handphone. Speaker di mana? Nah, Titin, pipi dipegangin aja buat apaan tuh? Nah, cari yuk nama yang berpengalaman, yuk dia berpengalaman, udah tahu. Ya. Coba. Oke, udah lupa. Silakan, Yuli. Terima kasih Ya. teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan tadi permasalahan di awal yang ada dari kelas 1, mungkin di sini beberapa cara ataupun langkah yang kita bisa lakukan, yaitu guru mengundang orang tua murid untuk memberikan informasi tersebut, informasi terkait masalah yang dihadapi oleh lingkungan di sekolah. Memang Bu, setelah kejadian itu terjadi kan di awal semester ya Bu ya. Kejadiannya juga itu ketika istirahat. Saya jadi memang lagi di kelas, teman-temannya pada datang, guru tuh Lukman nyuruh itu Bu, nyuruh kakak kelas ribuan, katanya suruh buka celana. Lukmannya kan karena dia mungkin takut jadi buang gitu kan ya. Itu kakak kelas disuruh mau aja. Kita di kampus dia kan anak ABK Bu. Iya. Nah, setelah kejadian itu malam saya langsung informasi mengadakan telepon ke mamanya, menanyakan dulu apa sih namanya itu, bagaimana Bu keseharian Lukman seperti itu. Habis saya bilang ada cerita kamu Lukman tentang hari ini kejadian di sekolah. Bu guru kata
katanya. Baru itu saya masukkan begini loh Bu, bla 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 begini, gitu saya ceritakan ke mamanya. Mami bilang memang Bu Lukman itu kalau di rumah dia mainnya sama orang-orang gede katanya. Iya, sama orang yang lebih apa namanya itu lebih iya mungkin sama anak yang udah SMP atau apa begitu ya. Nah dari itu kan anak ini memang cenderung iseng ya Bu ya, kalau kata saya ya memang nggak bisa diem anaknya seperti itu ya. Dari situ ya akhirnya saya apa namanya itu kita meminta kepada orang tua untuk sama-sama saling apa namanya memberikan bimbingan juga kepada anak. Jadi di sekolah ya saya sebagai guru juga di rumah seperti itu ya. Alhamdulillah sih Bu, ibunya juga apa namanya merespon dengan baik ya tentang informasi yang diberikan di sekolah dan juga kejadian apa namanya itu ya apa namanya itu ya juga jadi Bu baik kita sama-sama kalau di rumah juga nanti mereka akan berikan lagi bimbing lagi kepada anaknya yang kebetulan waktu itu Lukmannya belum cerita dan lagi ngaji seperti itu ya. Memang ini sih buat catatan saya ya, memang tuh jadi di antara teman-teman memang dia apa sih ada satu memang yang selalu ya memang semuanya saya perhatikan ya Bu, memang si Lukmannya menjadi saat ini gitu ya. Tapi saya sambil saya pantau terus bagaimana apa selanjutnya gitu. Dari awal ya, dari MPLS juga kita lihat dia memang beda banget itu Bu ya. Jadi panggil orang tua, kolaborasi dan koordinasi ya. Iya betul seperti itu. Karena memang bukan tanggung jawab sekolah saja ya, pendidikan gitu ya. Bahkan yang utama dan pertama anak-anak dapat itu adalah dari keluarga gitu ya. Iya, siapa itu yang dalam kandungan hidupnya itu kan artinya di dalam keluarga. Apa tahu yang dibaca ibunya waktu di kandungan kira-kira? Kok keluar-keluar dia dulu bukan celana temennya gitu. Ya mungkin dia sih belum tahu maksudnya apa ya. Karena kan ada mama suka ada buka gitu. Jadi ya seperti itu aja memang lebih kepada jahil bully tadinya kali ya. Ya udah. Oke, makasih Bu Yuli untuk sharingnya. Ya, lanjut, ya tepuk tangan buat Bu Yuli. Lanjut dengan yang kedua, yaitu dari kelas 2 ini ya. 2 plus 1. Oh 1B ya. 1B. Di mana guru yang mengajar Faujan di kelas 1 Oh kelas 1 dan 2 ya. Nah ini kita sudah panggil ya guru, beberapa guru sudah saya kumpulkan, kemudian kepala sekolah, orang tuanya Fauzan, kemudian ya memberitahukan, tapi orang tuanya memang tidak. Ini Fir'aun apa sih ini Fauzan? Memang agak sulit ini untuk diajak berkomunikasi. Kita akan tetap berusaha ya Bu Komam ya Bu Irma ya. Pokoknya sampai tetap mencarikan solusinya seperti itu. Dengar-dengar udah sekolah ya? Oke, lanjut dengan kelas 3, 4. Nih. Di sini di kelas 3 silakan ada ibu guru kelas 3. Siapa? Enggak kelihatan. Baca aja. Silakan. Guru mengundang orang tua Irfan untuk memberikan informasi terkait masalah yang dihadapi Irfan di sekolah. Orang tuanya tidak menduga bahwa anaknya melakukan hal tersebut. Selanjutnya, guru dan orang tua menasihati Irfan agar tidak mengulanginya dan memantau perkembangan selanjutnya. Orang tua Irfan berjanji untuk introspeksi kesalahan yang dilakukan Irfan yang mungkin bisa jadi berawal dari rumah yang menyebabkan perilaku Irfan sehingga melakukan hal demikian. Begitu. Ya, oke. Terima kasih tepuk tangan buat ini. Ya. Lanjut kelas 3B. Ada ibu gurunya? Iya, silakan. Dikasih coba mic-nya. Ada lagi nggak? Oper, dipegangin dulu. Ya.
Izin. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya sebagai wali kelas kelas 3B. Guru mengundang orang tua Dias untuk memberikan informasi terkait masalah yang dihadapi Dias di sekolah. Orang tuanya bercerita banyak tentang masalah Dias yang ternyata juga dilakukan di rumah. Dias memang kerap melakukan hal negatif dan sulit untuk diarahkan atau dinasihati. Dan juga kondisi lingkungan atau tempat tinggal serta keadaan keluarga diduga menjadi penyebab masalah yang dihadapi saat ini pada Dias. Jadi itu sih untuk permasalahan dari Dias. Oke. Terima kasih Bu Kokom untuk jawabannya. Bagus sekali. Lanjut dengan kelas 4. Yang tadi bukan lab ya? Labnya kelas 5 ya? Ya. Ya, silakan dioper mic-nya ke Ibu Titin. Guru melakukan pendekatan-pendekatan untuk memotivasi minat belajar peserta didik di kelas dengan berbagai cara. Misalnya dengan ice breaking di sela-sela kejenuhan belajar. Kemudian mengajak peserta didik berdialog tentang manfaat belajar aktif di kelas. Memetakan kebutuhan belajar peserta didik melalui hasil asesmen awal. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang kurang aktif dan memberikan pujian. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Titin. Lanjut 4B-nya. Nanti tepuk tangannya sekalian aja diterapkan. Ya, silakan Bu Titin. Bu Dina. Ya. Guru menjadikan program semester sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran secara konsisten, menginformasikan kepada para peserta didik untuk membantu guru menyiapkan bahan-bahan praktek. Jika waktu sangat sempit dan sulit untuk melakukan praktek, maka guru berbagi video pembelajaran agar peserta didik dapat melakukan praktek pembelajaran di rumah dan melaporkan hasilnya dan mendokumentasikan prosesnya. Ya, ini sepertinya bagus ini ya. Jadi program semester itu sebagai pedoman di dalam pelaksanaan pembelajaran secara konsisten, ya, menginformasikan kepada peserta didik. Orang tuanya dikasih tahu ya, cuma peserta didik doang. Jadi kan, jadi orang tuanya nggak usah tahu, anak doang. Gitu. Untuk membantu guru menyiapkan bahan-bahan praktik. Jika waktu sangat sempit dan sulit untuk melakukan praktik, maka guru berbagi video pembelajaran agar peserta didik dapat melakukan praktik pembelajaran di rumah dan melaporkan hasilnya serta mendokumentasikan prosesnya. Saya ada mau tanya ini, apakah hasilnya bisa diukur secara kalau pengumuman akurat gitu hasil ini kerjaan anak-anak yang berdasarkan video itu? Siapa? Pak Guru? Yang jawab aja. Anak-anak membuat video praktek. Nanti kita harus cross check, Bu. Benarkah dia membuatnya sendiri? Dari bahan dasar gitu. Bisa dengan tanya jawab misalnya bahannya dari apa? Prosesnya gimana? Jadi kita melakukan review dari kegiatan pembuatan videonya dengan cara wawancara secara langsung. Jadi kalau dia jawabnya mungkin lancar, berarti dia pada saat itu memang dia melakukannya sendiri. Mengerjakan sendiri ya. Iya. Kalau cuma ngikutin posisi orang tua, tentu ditanya pun jawabannya ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat yang tadi belum sempat ditepuk tanganin. Ya, karena saya bilang kapel gitu ya. Lanjut. Beri tepuk kue. Ya semuanya. Dikasih apa? Dikasih kue. Kasih kasih kue. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Iya. Nah ini juga perlu kita lakukan ya, Bapak Ibu ya, untuk anak-anak kita di kelas. Sampaikan, katakan bahwa ini yang namanya
Break itu istirahat, es itu sifatnya dingin kali gitu ya. Ya, mendinginkan, bukan beli es krim ya. Mendinginkan situasi. Jadi kalau mendinginkan justru nggak enak loh. Kalau mendinginkan, bagaimana sih pengertian ice breaking itu? Harusnya kan justru menghangatkan suasana dong. Begitu nggak? Oke ya, pokoknya sampaikan. Nah, ayo kita ice breaking sekarang. Tepuk semangat kek, nyanyi kek, kasih wow tadi gitu ya. Lanjut dengan 5A B C D ya. Mau diborong dengan satu orang atau Bapak Ibu gurunya bergiliran? Silakan. 5A duluan. Peserta didik kelas 5A yang bernama Marwah terlihat berbeda dari siswa lain. Ia disegani di kelas, terutama anak perempuan. Sampai ada informasi bahwa bukan ini bukan tindak lanjut ya. Oh panjang. Ini intinya aja nih ya? Nggak baca juga nggak apa-apa ya, penting kan permasalahannya atau masalahnya. Untuk tindak lanjutnya Marwah dan Siva kelas 5A dan 5C itu melakukan yang pertama pemanggilan orang tua beserta peserta didiknya, Bu. Lalu yang kedua, setelah melakukan pemanggilan kita membuat perjanjian kepada orang tua bahwa di dalam surat perjanjian itu orang tua berjanji akan selalu mendampingi anaknya supaya tidak berkelanjutan masalah itu. Dan yang terakhir, adanya pemantauan dari kami para wali kelas selama 1 bulan. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Pipit, adakah apa namanya ya, jurnal atau laporan yang dikerjakan oleh orang tuanya tadi? Belum ya, laporan berupa kemajuannya si Marwah ini minggu ini. Dia kan kita waktu tadi 1 bulan ya, jadi 1 bulan itu cuma 4 kali laporan doang. Minggu ini dia sudah melaksanakan apa dan apa yang baik tidak baik gitu. Berarti per minggu ya, Bu? Ya, per minggu aja biar kita laporannya, tapi di situ beberapa gitu. Biar orang tuanya juga benar-benar gitu ya, jangan cuma dipantau-pantau tapi ternyata anak cuma diabaikan begitu saja. Iya, ya. siap dulu. Oke, terima kasih Bu Pipit. Ya, lanjut dengan ini ada C sekarang. BD, ada BD nggak? Ya, kita berlangsung lanjut ke kelas 6A dan B saja. Ini error ya. Ini laptop berapa emang? Laptop tahun 3000 kayaknya. Yuk, lanjut dengan 5B dan 5D. Silakan Bu Wani untuk menyampaikan laporannya tentang mencarikan solusi dari akar masalah, dari masalah yang sudah didapat. Gedekan lagi. Berdiri nggak apa-apa Bu Ani. Di sini maksudnya. Ya, permasalahan yang ada di kelas saya kemarin itu bahwa anak laki-laki ini kalau bercanda memegang kemaluan kemana ya Bu ya. Nah, untuk tindak lanjutnya yaitu saya pasti menasehati peserta didik yang melakukan
kesalahan seperti itu karena itu bisa membuat fatal bagi si korban maupun bagi pelakunya. Lalu guru juga mengingatkan keyakinan kelas yang telah dibuat kesepakatan bersama-sama untuk pembelajaran dan memberikan sanksi yang tegas jika sudah ada perjanjian tidak melakukan tetapi tetap melakukan. Tetap kita berkoordinasi dengan orang tua agar bisa membatasi anak itu menggunakan media-media sosial yang memang zaman sekarang media sosial itu anak-anak terkadang kelewatan untuk bermainnya. Mungkin dia melihat situs-situs yang memang tidak harusnya dilihat oleh anak seusianya. Karena kurang pantauan dari orang tua, maka anak sepertinya bebas untuk melihat hal yang memang kurang baik. Disitulah mungkin anak ini kan penasaran, anak ini ingin mencoba, anak ini ingin menirukan, akhirnya dia tirukan kepada temannya. Nah itu jadi salah satunya selain memberikan nasihat kepada siswa, memberikan sanksi yang tegas, dan juga kita harus berkoordinasi bekerja sama dengan orang tua bagaimana caranya membentuk karakter yang lebih baik dan karakter yang bisa membuat anak ini membatasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu saja sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Lanjut dengan 5D. Silakan Bu Deta, keluarkan suara soprannya. Sopran cewek atau cowok? Ya, terima kasih Bu. Kebetulan kelas 5D itu permasalahannya mungkin pertama kali saya masuk ke kelas itu pun banyak aduan, padahal saya belum tahu anak itu yang bernama Aziz ya Bu ya. Karena kebetulan pas masuk kelas 5D anak yang bernama Aziz itu izin sunatan sama seminggu. Tapi anak-anak udah rasa ketakutan tuh, Aziz orangnya suka iseng, suka bla 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 gitu Bu. Kebetulan pas beliau masuk, anak itu mulai di depan. Kebetulan kalau anak itu masuk, di kelas tuh baik-baik aja Bu. Nah, ternyata saya dapat aduan dari kelasnya Bu Ani, Viko keringetan jam istirahat tuh Bu. 2 kali kejadiannya istirahat. Udah saya dikunci nama Aziz di kamar mandi. Saya udah bilang, sudah nasihatin, kalau kamu ngelakuin lagi, ibu panggil ibu karena dia ketakutan, takut sama nama ibunya Bu. Gak lama gitu ada anak baru namanya Kholik, nangis ketemu teman-temannya, keringetan udah ketakutan, dikunciin lagi di kamar mandi jam istirahat. Terus dipanggil, gue udah ketakutan. Ziz, ini udah kedua kalinya. Sekali lagi kamu buat masalah, pokoknya ibu akan memanggil ibu karena udah kelewatan. Ini ketahuan temannya, kalau enggak apa nggak teman bisa mati lemas di kamar mandi. Itu udah keringetan, udah lemes, yang anak baru itu Bu. Terus dia udah jangan Bu. Alhamdulillah, mungkin karena dia ada rasa takut sama ibunya ya Bu ya. Itu nggak tak ulang lagi, makanya saya bilang anak-anak tolong pantau pas jam istirahat. Kalau di kamar mandi itu anak-anak udah ngikutin aja Bu. Takutnya nanti ada anak kelas yang lain dikunciin sama Aziz itu Bu. Dan alhamdulillah udah gurunya dikunciin juga lagi. Tadi udah dikunciin tuh. Tapi alhamdulillah Bu, kesininya beliau anak itu udah nggak melakukan lagi. Pokoknya kalau udah dibilang nanti bilang mama ya, dia udah takut. Untungnya berubah cepet ya. Kalau enggak tiap istirahat ganti dia kunci di dalam kelas. Kita semua keluar Ada dia ini Bu, kunci yang aja. mungkin berkali-kali saya lihat, Budi juga lihat dan Bibit, kelas 6 itu kan di lantai 4 ya. Itu sering sekali bong air kecilan toiletnya di lantai 3. Makanya pernah kejadian juga murid saya keguyur. Siapa yang mengguyur? Anak kelas 6 gitu udah basah. Misalnya lagi bawa air kecil atau bawa air besar, mau diguyur dari luar Bu, biur. Dari luar. Ya kan ada kejadian, ada udah. Kan kamu di lantai 4, kok nggak di lantai 4? Kalau belum ngelihat atau ada temen yang ngelihat banget, jadi jangan sebut nama dulu. Benar apa enggak? Gitu. Hah? Ada. Ya berarti ini Bu. Pakai kita. Oke, maaf. Kenapa?
Di kamar mandi. Enak kalau kita kendorin, pintu tuh dobrak-dobrak digoyang-goyang. Kalau kita diawasi, makanya ya harusnya ada yang ngawasin. Kita kan kebetulan ada yang ngawasin. Kebetulan kita yang di lantai 4 itu nongkrongnya di depan WC. Tapi emang boleh juga kalau kayak gitu. Yang penting tidak ada kekerasan secara verbal atau fisik ya. Gitu. Jadi verbal fisiknya jangan. Kebetulan saya langsung nanya baik-baik. Ini udah berkali-kali loh, udah gua ditegur, bu tegur. Kenapa sih takut bu? Gitu jawabnya. Takut. Jawabnya takut. Kenapa takut? Takut tuh harus lari. Emang Adit kelas 6? Bukan Adit, yang bilang itu Iqbal. Takut bu oleh tempat lari. Tapi kadang sih anak-anak saya itu sendiri itu kalau Iqbal sama si Adit, kalau Andre ke kamar mandi pasti Adit juga ke kamar mandi. Satunya itu Fauzi. Sampai saya buka kamar mandi ternyata Fauzi sama Adit itu satu kamar mandi. Ngapain? Tanya Febri tuh. Makanya sejak saat itu saya akhirnya Andre ke kamar mandi sendiri. Saya tuh kagetnya kenapa si Fauzi sama Adit itu keluar itu baliknya gitu loh. Setelah Fauzi keluar, Adit juga keluar. Adit ternyata pastinya karena pernah kejadian Adit itu suka iseng. Kalau terakhir ya Ardi ya yang ngomelin, panggil polisi, nangkep kamu saya gitu. Udah, maksudnya karena dia itu apa ya Bu, maksudnya dia isengnya memang luar biasa sekali si Adit itu. Si Enur bukunya berapa kali disobekin Bu, dibuang, ya kan? Oke, ini jadi masalah bersama juga ini. Jadi minta tolong, walaupun ketat untuk mengatur anak ke kamar mandi, tapi tolong penggunaannya sesuai dengan lantai sehingga tidak mengganggu pengguna toilet yang ada di lantai masing-masing ya. Boleh kayak gitu, artinya memang menekankan kepada anak bahwa jangan main-main, disiplin ya. Kalau nggak berasa pengen buang air kecil ya jangan ke kamar mandi, bener kayak gitu. Tapi jangan juga yang jadi korban jadi adik-adiknya yang di lantai bawah ya. Akhirnya jawabannya begitu, takut ke kamar mandi, macan kata Pak Yatno. Nah, boleh kayak gitu tadi, tapi saya sampaikan tidak ada kekerasan secara verbal maupun fisik. Jangan, karena itu udah gak zaman lagi hari gini. Kita boleh ketat, kita boleh melakukan hal-hal yang memang membuat anak-anak menjadi tertib dan rapi gitu ya. Tapi bisa menggunakan cara-cara yang humanis gitu ya. Jadi nggak pakai yang tadi gitu. Tolong mulai besok disampaikan kepada anak-anak tidak boleh menggunakan toilet di bukan lantainya. Kalau lantai 4 ya udah lantai 4 aja. Lantai 3 aja. Biar anak-anak juga merasa aman. Ya, adik-adik kelas yang gitu ya, Bu Guru kelas 5 ya. Iya, Pak Guru kelas 5. Ya, Pak Guru kelas 6, Bu Guru kelas 6 kita mau sampaikan. Jadi harus ada penunggu kamar mandi dong kalau kayak gitu. Nah, enggak, ini kan jam belajar ya. Jam belajar apa jam istirahat? Yang bisa kita awasin mungkin di jam belajar, begitu. Iya. Aman justru, nggak pada ke kamar mandi kalau jam belajar. Iya. Baik Bu, saya tambahkan. Iya. Tadi kalau kata Bu Deta takut, berarti memang anak itu ada niat yang tidak baik untuk WC. Tapi kalau memang niatnya hanya untuk buang air besar atau buang air kecil, ngapain harus takut? Kan begitu logikanya. Nah justru itu karena berenang itu yang harus dicurigai, bukan karena masalah ke WC-nya, bukan karena pindah lantainya, bukan, tapi karena punya niatnya itu. Karena memang terus terang kayak waktu itu pertama-tama kelas 6 itu Iqbal Andre itu pernah sampai tuyuk itu loh Pak, sampai Iya.
Dan memang kelas 6 ini udah sepakat semua bahwa ke WC itu satu-satu, tidak ada yang rombongan. Berarti kalau rombongan itu di luar jam belajar seperti itu, dan kita tidak bisa mantau kalau itu kan gitu. Iya kan? Kalau misalkan maaf, tiba-tiba mereka dari lantai 1 naik ke lantai 3, habis jajan langsung pakai lantai 3 lah, emang kita bisa ngikutin tuh anak-anak satu-satu kan nggak mungkin juga kan? Berarti kan memang harus pengawasan di tiap WC kan gitu. Ya, ini bisa jadi acuan juga buat teman-teman yang lain bahwa nggak ada tuh acara gerombol-gerombolan untuk kamar mandi. Ya, contohnya kalau kita lagi senam aja ya kan, satu anak pergi ikut semua ya, satu anak pergi akhirnya sampai kita halangin jangan ke kamar mandi dulu karena mereka itu kadang-kadang cuma ikut-ikutan aja, nggak berasa kok ya pengen-pengenan gitu loh, di dalam ngapain juga gitu ya. Oke, kita lanjut deh, toilet sudah cukup lah, yang lain lah ya. Ayo lanjut dengan kelas berapa? Lanjut silakan. Ya, langsung perwakilan kamu tidak. Sekarang ngomong lagi pegang mic. Ayo. Baik, Bu Titin. Permasalahan saya mana tadi? Guys, jangan jalan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit mengulas permasalahan di kelas 6, khususnya kelas 6C adalah di kelas 6C itu, mohon maaf sebagai informasi, saya punya 2 orang murid yang mohon maaf ibunya tidak ada, meninggal dunia. Kemudian mohon maaf lagi, bapaknya sudah tidak mengurus, jadi mereka tinggal bersama neneknya. Kemudian dua-duanya meninggal ibunya. Kemudian satu lagi bercerai, kemudian dia tinggal bersama orang tua dari tinggal bersama bapak dan orang tua dari bapaknya. Tapi setelah belakangan ini saya tahu bahwa bapaknya pun tidak mengurus. Seperti itu. Jadi inilah anak-anak yang saya perhatikan memang agak sedikit tertutup dan cenderung tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi setelah saya cari informasi dan mengetahui akar permasalahannya, yang pertama saya lakukan adalah saya mengadakan segitiga restitusi kepada peserta didik yang terindikasi kurang aktif dan cenderung tertutup dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian melakukan coaching dengan Alur Tirta untuk menggali informasi dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, dan melakukan pembelajaran berdifferensiasi dan sosial emosional sesuai dengan kesiapan, profil, dan minat belajar peserta didik agar menghasilkan pembelajaran yang berdampak dan bermakna. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, Pak Rugi boleh dijelaskan sedikit secara sekilas, 2 kilas, 4 kilas untuk nomor 1, 2, dan 3-nya restitusinya seperti apa, alur tirtanya, dan juga pembelajaran berdifferensiasi contohnya seperti apa, sekilas. Baik, untuk yang pertama adalah segitiga restitusi. Itu mungkin sudah pernah dibahas waktu PMO sebelumnya, bahwa tadi saya kurang setuju dengan apa tadi ya? Sanksi ya, Bu. Saya kurang setuju dengan istilah sanksi sekarang, karena seperti tadi yang Ibu katakan bahwa tidak ada hukuman. Dan menurut saya sanksi itu termasuk hukuman seperti itu. Nah, ada baiknya mulai saat ini kita melakukan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebuah penanganan masalah tanpa menghakimi. Intinya seperti itu. Tanpa menghakimi, kenapa? Sebab kadang-kadang kita emosi,
kita lihat hasilnya saja. Misalkan tadi kita ambil contoh, misalnya kalau saya nggak tahu siapa seorang Adit itu, mungkin saya langsung akan menghukum gitu. Tapi kalau misalkan orang sudah tahu si Adit itu anak yang seperti apa, ya anak seperti itu mau dikasih hukuman kayak apa juga nggak bakal bisa, karena memang daya tangkapnya memang kurang seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu adalah yang pertama, untuk memperbaiki kesalahan kita harus menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Benar nggak sih tindakan kalian itu seperti itu? Kalau menstabilkan identitas ya berarti kita menenangkan dulu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang kamu lakukan itu sesuai nggak sih dengan keyakinan sekolah yang sudah kita buat bersama, seperti itu. Kalau memang salah, seharusnya kamu seperti apa? Itu untuk apa itu namanya segitiga restitusi. Kemudian untuk alur tirta, teknik coaching itu adalah sebuah teknik sebetulnya mencari solusi tanpa kita memberikan solusi. Artinya kalau coaching itu ada yang namanya coach dan ada yang namanya coaching. Jadi yang bertanya itu adalah yang disebut coach, dan yang memberikan yang meminta ya, yang minta saran itu adalah coaching. Jadi si coach ini berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Kita hanya sebagai mitra, sebagai partner kerja saja yang berusaha untuk mendengarkan, sekaligus dapat menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Pertanyaan berbobot itu seperti apa? Pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang jawabannya tidak cukup iya, tidak, atau sekilas saja. Kemudian yang ketiga, melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Mungkin teman-teman juga sudah melakukannya di dalam modul ajar yang sudah teman-teman buat, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sebetulnya adalah pembelajaran yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Cuma dalam penyajiannya itu yang sedikit berbeda, disesuaikan dengan kesiapan, profil, dan minat belajar siswa. Terutama yang perlu sekali untuk berdiferensiasi adalah pada alur proses. Untuk produk, kenapa saya tidak menganggap hal itu penting? Karena tujuannya itu kita sudah sama-sama tahu. Kita punya satu tujuan, kita tidak membeda-bedakan tujuan. Jadi tujuannya itu hanya satu, seperti itu. Kemudian untuk masalah diferensiasi konten, itu bisa dalam satu tahap kita lakukan. Jadi nggak kerasa diferensiasi, walaupun itu adalah diferensiasi, tapi kita tidak menayangkannya secara khusus. Boleh menayangkannya secara khusus, tapi boleh juga secara kolosal seperti itu. Jadi bagi saya yang terpenting adalah diferensiasi proses seperti itu. Jadi jalannya pembelajaran kayak itu. Jadi itu untuk penjelasan tentang segitiga restitusi, kemudian coaching dengan alur tirta, dan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk diferensiasi ini, walaupun kita memang melakukan perbedaan kepada si anak, tapi ini tidak terasa gitu ya. Gitu ya. Misalnya contoh realnya apa sih, misalnya? Tiga atau bahasa gitu. Contoh real satu aja. Yang diferensiasi. Kita sih pernah lakuin semua ya. Saya karena memang kita sudah melewati fase ini kan, pembelajaran diferensiasi. Kalau di kelasnya Pak Rudi misalnya apa gitu, satu aja. Baik, begini Bu. Contoh kemarin yang sudah saya jalankan adalah untuk IPAS ya Bu ya, untuk IPAS. Terutama untuk materi, misalnya untuk materi apa ya? Kemarin itu ini kedatangan penjajah di Indonesia. Ada anak yang cukup membaca textbook, mereka hanya udah bisa memahami. Tapi ada juga anak-anak yang
perlu kita perlihatkan dengan misalnya contoh video yang menarik bagi mereka. Kemudian ada juga untuk anak-anak yang bersifat kinestetik, kita pancing mereka dengan pembelajaran yang misalnya gini, kita punya punya beberapa gambar, kita minta mereka untuk menyusun misalnya mana sih yang pertama didatangin bangsa Portugis seperti itu, kemudian apa yang mereka cari di sana gitu kan. Kemudian di sana juga terkait nanti ada misalnya, jadi kita semacam ada scramble gitu, kemudian kita kita bagi-bagi, kita kasih mereka scramble-nya itu, kemudian mereka tata. Jadi misalnya tujuan mereka apa, siapa saja bangsa yang pernah datang ke Indonesia untuk menjajah, kemudian alasannya seperti itu. Nah itu akan sesuai dengan minat belajar. Kayak tadi kalau misalkan menyusun itu yang anak-anak untuk kinestetik. Kemudian untuk yang tadi membaca textbook itu untuk anak-anak yang visual saja. Kalau untuk yang melihat video itu anak-anak yang bersifat audiovisual. Seperti itu. Berarti ini anak-anak kita pilih dulu ya berdasarkan kategori-kategori. Sesuai dengan itu kelompok gitu ya. Kalau saya bagi berdasarkan kelompok belajar. Kelompok belajar ya. Sudah kita atur dari awal. Belajar. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang kita berikan memang tepat guna ya, ya sesuai dengan kategori yang sudah kita tentukan berdasarkan apa itu? Asesmen awal ya. Apakah teman-teman semua sama melaksanakan seperti itu? Iya. Izin Bu menambahkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi. Ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, salah satunya adalah kita memahami karakter peserta didik kita. Di awal tahun ajaran kita semuanya sudah memetakan peserta didik kita, baik dari yang terutama saya lihat adalah dari kesiapan belajar peserta didiknya Bu. Dalam arti apakah peserta didik ini masuk ke dalam yang belum bisa atau belum maksimal atau menengah atau yang memang sudah bisa sehingga kita tinggal melakukan pengayaan. Karena apa yang sering kita lakukan itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, teman-teman mungkin bisa saja dari ketiga pembelajaran ini bisa kita pilih salah satu, baik dari konten, proses ataupun produk. Ini disesuaikan dengan kesiapan gurunya masing-masing. Jadi kemampuan dari guru kira-kira begitu Bu. Dan seandainya kita tahu bahwa ketika untuk mencapai tujuan yang sama, anak-anak itu tidak perlu melalui jalan yang sama, kira-kira begitu Bu. Jadi melalui proses, ada yang langsung muter dulu, ada yang langsung lurus sampai tujuan, ada yang berbelok-belok. Nah itulah pembelajaran berdiferensiasi yang harusnya kita sebagai guru, khususnya di kurikulum Merdeka ini bisa kita terapkan. Satu lagi adalah terkait dengan coaching Bu. Coaching ini sebenarnya kalau kita bisa laksanakan Pak Rudi dan teman-teman ini sebenarnya sangat efektif. Karena apa? Dari alur tirta ini kita dapatkan di guru penggerak ya. Ini materi yang bagus ketika kita menemukan ada suatu masalah atau apapun, kita mengacu pada alur tirta ini. Yang pertama adalah tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti tanggung jawab itu kira-kira kita tanyakan kapan mau dilaksanakan, perlu waktu berapa lama ketika untuk pelaksanaan atau rencana yang sudah ditentukan. Nah, dari kata-kata atau dari tirta ini kita sebenarnya si orang yang punya masalah itu dia sendirilah yang menentukan solusi. Karena apa? Dia yang tahu. Misalkan kita di kelas, kita yang menghadapi siswa kita sendiri yang tahu kondisi keadaan di kelas kita. Makanya kenapa kita harus menggali, kenapa kita perlu
coaching karena sebenarnya mungkin terpikirkan tapi tidak terkeluarkan gitu loh Bu. Jadi ketika kita dirangsang dengan pertanyaan coaching ini, akhirnya Bapak Ibu guru itu mampu menggali atau menemukan sendiri permasalahannya. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu yang punya masalah, Ibu yang tahu kondisi medannya. Mungkin kalau orang lain kan hanya memberikan masukan, tetapi masukan itu apakah sesuai dengan kondisi kelas kita, apakah sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, tapi kita yang tahu. Jadi dengan adanya coaching ini, teman-teman bisa menemukan sendiri, menggali potensi yang ada, sehingga teman-teman bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu. Oke ya. Tepuk tangan buat Bu Ratna dan Pak Luri. Iya, keren sekali ya. Jadi lagu Banyak Jalan Menuju Roma kepake banget di sini ya. Banyak jalan menuju Roma ya. Lagu Oma itu Oma Irama ya. Jadi jalannya dari mana aja yang penting bisa ya. Jadi proses apa produk yang kita pentingin kalau kayak gini? Tergantung tujuannya tadi. Gitu. Proses yang pastinya ya. Oke, terima kasih untuk segala macam hal yang sudah disampaikan. Sekarang kita beranjak ke apa sih itu? Oh ya, masalah ya. Kira masalah lalu, masalah ya. Masalah. Nah, apa ada di sekolah kita masalah? Kayaknya free deh. Enggak ya? Ada enggak? Ada masalah di sekolah kita. Masalah buat lo? Bukan itu ya, lain lagi ya. Jadi yang pertama ini berdasarkan kesimpulan dari teman-teman ya, gitu ya, yang sudah ditemukan gitu ya. Ada itu kenakalan remaja, kemudian lagi bullying, penyimpangan seksual, dan peserta didik yang kurang aktif saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini masalah yang ditemukan dari segala macam sharing yang tadi sudah disampaikan ya. Sudah kita temukan akar masalahnya juga, sudah kita carikan juga solusi-solusinya gitu. Ada tadi pakai alurnya Dr. Tirta, bukan yang lain ya? Oh ya, Tirta itu kan air ya. Jadi maksud dari alur Tirta itu ya mengalir seperti air. Jadi yang penting pintar-pintar maksudnya si coachnya aja ya untuk menggali apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh si orang yang bermasalah, namanya si coachingnya, coachingnya gitu ya. Jadi ngambil dari alur Tirta itu air mengalir sehingga akan ditemukan dan akan bermuara tentunya di satu tempat, begitu nggak sih? Gitu ya. Pelajaran gitu ya, bermuara di satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat terindah yang bisa kita temukan dari hasil yang kita diskusikan bersama ya. Jadi satu tadi kenakalan remaja ya, seperti tadi yang main media sosial tidak tepat guna, nggak efektif begitu kan. Kemudian lagi ada bullying, di mana kakaknya, adiknya takut dengan kakaknya gitu ya. Ada yang diancam, ada yang disiram di kamar mandi. Nah ini paling nggak harus butuh pengawasan lebih dari kita sebagai orang tua anak-anak di sekolah. Ingat, kita adalah orang tua mereka ya. Jadi perlakukan mereka seperti kita memperlakukan anak-anak kita. Walaupun kalian banget kayak si Rehan, tapi paling nggak terus aja kalian sendiri gitu ya. Jangan sampai kita menjatuhkan kata-kata atau secara fisik apalagi kepada si anak ya. Itu semua kalau kita secara idealis gitu ya, secara keagamaan ya emang butuh keikhlasan, butuh lapang dada ya. Ada yang jangan sampai itu si bulu dicabutin sampai rontok ya. Coba dah sebelum ngelakuin ke anak praktekin dulu. Mau dipraktekin? Nggak ada. Ya mau. Nggak, kalau memang bulunya itu nggak ada, bulu lain. Ya, dicoba ya. Oke ya, Bapak Ibu sekali lagi saya mohon, saya minta, saya instruksikan yang lebih keras ya. Tidak ada lagi kekerasan ya. Oke.
Mana belum selesai sudah pindah. Beta. Dulu belum selesai beta baca nih. Kenapa kok sudah pindah? Oh ini. Jadi logis kan kita sekarang. Oke ya. Sekarang penyimpangan seksual. Nah ini ya. Emang kita nggak bisa melawan derasnya ya informasi-informasi dari anak-anak dari luar ya. Anak-anak itu bisa mengakses internet dengan gampang sekarang ya, dari handphone, dari warnet, dari apapun. Nah, tugas kita di sini. Halo. Ya. Sabar, belum jam 6 kita tadi kesepakatan jam 6. Ya. Tugas kita adalah memberikan pemahaman kepada anak bahwa ini yang tidak boleh, itu yang boleh. Jangan bosan-bosan. Tujuan kita jadi guru, niat kita jadi guru adalah apa? Satu, ya mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan dalam hal apapun gitu ya. Dan kalau kita ikhlas, kita rela melaksanain yang melakukannya, insya Allah itu adalah ladang pahala kita sampai kita anak sopatu minal iman. Ya, selama ilmu yang kita berikan kepada anak dipakai, dia ingat oh ini dari Ibu Febi, ya, ini dari Pak Haji Yanto, ini dari Pak Taufik, ini dari Pak Rudi dan sebagainya. Insya Allah itu ngalir nggak ada berhenti-berhentinya. Itulah salah sebenarnya jadinya. Salah satu kelebihan profesi kita sebagai guru. Di dunia aja kita sudah nabung amal segitu banyaknya, ya. Padahal kita memang udah tuntutan kita, gitu ya. Tapi di dalam tuntutan dunia kerja kita, disitulah terletak amal-amal yang kadang-kadang tidak kita sadari, ya. Setiap hari jangan buang sampah situ nak, taruh sini. Wah itu juga sudah bagian dari mencintai bumi. Bumi ini kan pemberian Allah. Kalau kita sayang, kita cintai pun akan bagus, tidak banjir, kan begitu kan? Artinya apa yang sudah diamanahkan Allah ya kita jaga baik-baik. Banyak banget hal yang kita lakuin tanpa kita sadari, itu semua merupakan amal jariah kita yang nantinya akan ngalir sepanjang hidup dan juga sampai meninggal ya, sampai selamanya berarti ya, sampai hidup lagi nanti, gitu ya. Nanti jangan anazofatu minal iman, gitu ya. Kemudian ini penyimpangan seksual ini, tolong diberitahu anak-anak jangan lupa melaksanakan itu, ya. Jadi lagu-lagu yang kira-kira sesuai dengan ini disampaikan. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup nanti silakan aja ya. Lanjut dengan peserta didik yang kurang aktif saat mengikuti kegiatan. Di sini aja bapak ibu guru banyak yang nggak aktif, cuma ngantuk doang gitu ya. Nggak keluar, masuk lagi ngantuk lagi. Keluar sebentar, seger, gila masuk begini lagi. Irit clear ya. Nah, ini kuncinya apa? Kuncinya tadi paikem gembrot tadi. Apa sih kepanjangan paikem gembrot? Pembelajaran aktif, efektif, menyenangkan, gembira dan produktif. Itu bonusnya. Nah, brot apa nih? Berbobot boleh, produktif juga masuk kok ke dalam. Ya terserah yang mau bikin kepanjangannya. Iya, akronimnya itu kepanjangannya terserah. Yang penting yang bagus-bagus, ya. Kalau kita udah paksain semua, insya Allah dunia dapat, akhirat kepegang. Bahagia nggak tuh kita, ya? Bahagia banget. Nggak punya mobil, bodo amat. Gitu, nggak punya motor, ada jalan kaki, kita dikasih kaki. Kayak rajin jalan kaki aja. Tapi kalau bisa punya 2, punya 3, punya 4 itu lebih bagus, bisa minjem gitu. Ya kalau kita ngomongin harta benda duniawian tidak ada habisnya. Ya
Oke ya. Jadi ini masalah-masalah yang kita sudah berhasil temukan dari segala macam sharing teman-teman guru semua. Lanjut Bu Ratna. Nah, ada lagi kegiatan selanjutnya yaitu kita sharing tentang yang pertama refleksi dari tindak lanjut yang telah kita lakukan. Efektivitas tindak lanjut efektif gak sih? Berdaya guna gak sih? Berhasil gak sih? Halo? Kalau nggak berhasil berarti kita bikin strategi yang lain, begitu gak sih? Iya. Kemudian yang kedua, menyepakati solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang paling urgent untuk dilaksanakan. Mana nih yang prioritas utama? Yang kedua, ketiga, jangan justru yang gak penting diutamakan, yang utama malah dipentingkan. Salah nih. Yang utama dibelakangin, gitu, ya. Nah, lanjut Bu Artek. Bagaimanakah merefleksi efektivitas tindak lanjut yang telah kita lakukan? Bolehkah salah seorang dari Bapak Ibu di sini berbagi? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Hah? Aku nggak punya kacamata. Aku beli. Ya. Tanya nih kau. Saya kan kalau sudah direkomendasikan oleh Bu Akar, artinya itu memang benar-benar recommended. Makanya saya ikutin. Kayak hitam. Sendiri. Refleksi efektivitas itu apa tulisan itu Bang? Susah itu. Dari seluruh. Untuk efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh betul. Terima kasih. Keren. Keren. Alhamdulillah. Sanksi itu tadi. Yaitu menindaklanjuti permasalahan yang ada dalam proses pemantauan. Beberapa bagian sudah terlihat hasilnya, tapi masih perlu koreksi. Nah, kita sudah melakukan beberapa perubahan yang mungkin sudah termasuk signifikan, termasuk tadi yang acara tadi juga kita sudah memberikan masukan kepada wali siswa bagaimana cara mengatasinya. Biar bagaimanapun kita membutuhkan daripada dukungan wali siswa, karena di kelas di sekolah kita hanya beberapa waktu ya, terutama untuk dalam masalah-masalah pembulian dan tadi bijak dalam sosial media. Kita perlu menanamkan juga beberapa pemikiran terhadap bijak bersosial media. Kemarin sudah digaungkan juga oleh Pak Haji tentang undang-undang ITE. Ya. Pak Haji sudah diberikan undang-undang ITE. Besok sepertinya undang-undang ITE harus kita tulis ya Pak Haji ya, agar anak-anak juga memahami konsekuensinya dari bagaimana kita harus bijak dalam sosial media. Sepertinya hanya itu. Mungkin nanti implementasi dari kelas dan masalah-masalah dari keamanan dan juga inklusivitas daripada sekolah. Oke, tepuk tangan terima kasih Pak Febri. Ya. Jadi setelah dilakukan tindak lanjut ternyata masih terlihat bahwa ada yang sudah benar-benar, kalau itu merupakan satu masalah ya stop di tempat, tapi masih ada juga yang belum sembuh benar, ibaratnya begitu ya. Jadi yang belum mengalami perubahan signifikan ini hasil dari penelusuran teman-teman ya, bahwa karena latar belakang setiap peserta didik itu berbeda-beda sehingga diperlukan penanganan dan juga membutuhkan cara dan rentang waktu yang berbeda-beda. Ada yang cukup seminggu sudah selesai, tapi ada yang berbulan bahkan bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Nah, ini baik masalah yang berkaitan dengan implementasi pelajaran di kelas ataupun masalah iklim keamanan dan inklusivitas sekolah ini juga sangat menentukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut.
Yang kedua, yaitu menyepakati solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang paling urgent. Yang tadi ya, urgent ya urgent diduluin gitu. Kalau yang belakangan ya belakangan. Boleh, silakan dari Stockholm, Markom. Nggak kelihatan? Hah? Kelihatan, gede. Maya silakan Maya. Berdiri sini Maya. Belum ngomong dari tadi. Katanya Pak Claudi pengen dengar suaramu. Berdasarkan hasil sharing permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan guru, yang mendominasi adalah masalah kenakalan remaja, penyimpangan seksual, dan bullying, iklim keamanan dan inklusivitas. Maka perlu disepakati. Jangan disepakati. Solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pendekatan kepada seluruh peserta didik. Hal tersebut perlu dilakukan karena baik pelaku dan korban bully perlu diberikan motivasi untuk dapat kembali ke kehidupan normal. Pendekatan dilakukan pula untuk mencegah terjadi tindakan bully di kemudian hari dengan melakukan pendekatan intens. Pendekatan intens ini menjadi solusi bagi SDN Sukaprana 2 untuk menjadi sekolah ramah anak, dan kegiatan tersebut dengan nama One Day to Student. Itu Bu kira-kira. Tepuk tangan buat Maya. Alhamdulillah, mohon maaf ada kredit sedikit tadi, ada diskusi sedikit ya. Jadi dari yang nomor 2 itu disepakati bahwa solusi yang tepat itu yang bagaimana untuk mengatasi masalah yang paling urgent. Jangan terbalik ya, begitu ya, sesuai dengan kapasitasnya. Lanjut nomor 3. Oke, tahapan yang keempat, kita akan menyusun program implementasi One Day to Student. Benar-benar belum? Ini gaya Amerika apa gaya Inggris? Kamu ini gaya-gayaan. Kagak ini bener. Ya, silakan untuk kegiatan mungkin bisa dijelaskan secara singkatnya oleh Bu Titin atau Bu Ratna supaya tidak berlarut. Ya, oh iya. Apa itu tadi? Menyusun program One Day to Student. Berdiri dong, biar kelihatan. Duduk sama pendek, berdiri sama aja. One Day to Student adalah pendekatan yang dilakukan wali kelas kepada peserta didik di kelas masing-masing. Dalam satu hari, wali kelas harus melakukan pendekatan kepada 2 orang peserta didik dan bergantian dengan peserta didik lainnya di hari berikutnya. Dengan kurang lebih 32 peserta didik dalam satu kelas, dikalkulasikan guru dapat melakukan pendekatan selama 16 hari atau kurang lebih 1 bulan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan teknik coaching, sehingga guru hanya menjadi mitra bagi peserta didik sebagai coaching untuk menentukan sendiri solusi atas masalah-masalah yang mungkin dialami atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Coaching
Coaching akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama setiap muridnya sehingga mengarah pada satu solusi yang diharapkan. Sebelum melakukan coaching, guru dan peserta didik dibekali dengan pengetahuan mengenai teknik coaching sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sekolah akan mengundang narasumber baik dari dalam ataupun luar sekolah agar menunjuk pada pengentasan masalah bullying, maka guru dan peserta didik dibekali pula dengan pengetahuan tentang bullying. Lanjut, Burat. Nah, ini kira-kira tahapan yang akan kita lakukan. Apa tuh? Itu nggak perlu, nanti bisa di screenshot dari situ. Bisa di screenshot dari video. Apa? Ya. Di ini jadi nanti kita akan melakukan kedepannya setelah PMO 1 ini kita akan melaksanakan sama-sama program One Day to Student. Sebelum kita melakukan itu perlu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan agar semua teman-teman bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Maka teman-teman perlu tahu dulu teknik coaching seperti apa. Nanti sekolah akan mengundang narasumber. Di sini sudah ada Pak Rudi, sepertinya nanti akan diwakili Pak Rudi ya Pak Rudi ya, yang tentang coaching. Bisa ya? Ya, terus untuk bullying mungkin nanti kayaknya waktu itu ada yang pernah mengangkat tentang bullying, siapa ya? Pak Aki ya? Buleta, bukan? Apa? Iya benar. Oh, Bu Ani Pak Gopur ya? Pak Rudi juga. Ya, nanti kita bagi-bagi ya, Bu Fevi ya. Ya, nanti Bu Fevi habis ini kita akan minta suaranya. Bersiap. Jadi itu ya, tahap pertama kita pengenalan dulu coaching seperti apa, kemudian bullying seperti apa, agar kita bisa anaknya ngambil tindakan. Kemudian di minggu ketiga kita akan diseminasi tentang coaching, bullying, dan juga program ini kepada peserta didik. Minggu berikutnya kita akan mendiseminasikannya kepada orang tua murid sehingga orang tua murid juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan informasi atau ikut mengatasi masalah bullying yang mungkin nanti salah satunya juga pelakunya anaknya atau korbannya juga anaknya. Di bulan berikutnya kita akan lakukan sharing terkait dengan One Day to Student, karena di bulan Oktober itu akan kita mulai tahap pertama teknik coaching kepada peserta didik melalui instrumen-instrumen yang sudah kita buat. Begitu Ibu programnya. Ya, terima kasih Bu Titin yang telah menyampaikan program-program dalam pengimplementasian ya, menyelesaikan masalah tindak lanjut dengan program yang namanya One Day One Student, ODOS, ODJG, nanti apa? ODTS, ODETS, ya. Oke, ada lagi yang harus dibaca teman-teman, disampaikan di sini. Sekarang ada lagi yang kita masuki, yaitu tahap penyelesaian, tahap terakhir dari PMO kita ya hari ini. Ini pada kemana ini? Ini tahu semua ibu sholat, tapi kan kita mau ini tutup namanya, bukan opening, apa namanya? Closing gitu ya. Jadi kalau acara belum selesai, tolong jangan meninggalkan acara dulu kecuali izin yang kira-kira
tidak bisa ditinggal, gitu, ya. Jadi supaya kita ini disiplin. Emang sih tadi acaranya juga jam 3 lebih baru mulai ya, karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Tapi ini sudah kejadian yang kesekian kalinya, gitu ya, meninggalkan kegiatan tanpa ada konfirmasi. Ya kita mau pulang waktu, kita mau sholat waktu, gitu ya. Harusnya tadi dibuat kesepakatan aja dulu habis asar, gitu. Kalau nggak pengen terganggu halusnya. Oke ya. Ada yang mau menyampaikan testimoni atau kata-kata penutup kegiatan PMO kali ini? Boleh pantun, boleh kalimat, boleh penyemangat, boleh kata-kata mutiara, boleh quotes, boleh apapun gitu, tentang yang terkait dengan masalah yang sudah kita bahas tadi. Silakan, Bu Ratna. Ya. Izin Bu dan teman-teman, mungkin terkait dengan kegiatan kita yang kita lakukan dari siang tadi ya Bu sampai hari ini, sampai kegiatan sore ini, bisa kita ketahui bahwa di PMO ini kita mengangkat terkait dengan masalah iklim dan inklusivitas sekolah ya, karena memang inilah yang menjadi poin penting kita, di mana dalam pembelajaran, dalam keadaan atau lingkungan sekolah itu diharapkan mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Harapannya adalah anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajarannya masing-masing melalui penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini di sekolah kita yang akan kita angkat pada kegiatan ini adalah masalah bully, dengan kegiatan atau rencana tindak lanjutnya adalah one day to student ya, one day to children ya, children to student ya, to student to student ya, yes student. Oke, jadi artinya apa ya, program ini yang diharapkan oleh sekolah adalah teman-teman semua itu memahami karakter dari anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, kita harus paham anak ini melakukan sesuatu, ada hal yang apa Bu namanya, ada hal yang mungkin atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan kita sebagai seorang guru dengan melakukan program ini diharapkan kita lebih dekat dengan murid kita lebih memahami karakter murid kita, sehingga ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, kita sudah tahu alasannya apa. Mungkin di rumah dia menjadi korban oleh orang tuanya, menjadi ada hal-hal yang tidak terpenuhi, kurangnya kasih sayang baik dari orang tua, salah satu orang tuanya, atau mungkin di rumahnya itu memiliki permasalahan yang kronik seperti itu ya Bu, sehingga anak-anak ini di sekolah menjadi apa? Menjadi melakukan suatu kesalahan, baik dia menjadi pembulinya, sebenarnya mungkin di rumah ini dia mungkin korban, akhirnya dia lampiaskan di sekolah. Jadi mari kita semuanya kita laksanakan kegiatan ini, yaitu program One Day to Student ya, dengan sebaik-baiknya, dan ini kita harapkan tadi kata Bu Titin dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6, tapi menurut saya ini harus kita lakukan semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana jurnal inilah yang akan kita serahkan ke kelas berikutnya Bu. Jadi kita harus serahkan, atau catatan-catatan inilah yang menjadi dasar guru berikutnya untuk mengetahui karakter anak-anak kita. Jadi untuk kelas 1 menurut saya, ketika Bu Yuli, seandainya mungkin saat ini Bu Yuli mengganggu kelas Bu, bisa dilakukan ketika jam apel atau apa, kita panggil anak satu, kita saling sharing. Dan yang diharapkan program ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga kita sebagai Bapak Ibu guru pun
mampu ya memahami atau memetakan anak-anak itu seperti apa. Yang saya inginkan adalah ini menjadi informasi berjenjang untuk kelas-kelas berikutnya, sehingga teman-teman yang mengajar di kelas tersebut itu sudah tahu dulu gitu loh, tahu dulu ini si A itu ternyata begini, si B begini. Jadi ketika kita melakukan atau mengambil suatu tindakan terkait anak tersebut, kita sudah mendapatkan informasi terdahulu, kita sudah mengetahui latar belakangnya, sehingga keputusan yang kita ambil memang keputusan yang benar-benar tepat untuk semuanya. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih banyak. Kuncinya tadi kata kuncinya paham anak, gitu ya. Kalau kita udah paham, apapun gampang kita lakuin, gitu ya. Apalagi sekolah kita ini kelas aja deh, kelas kecil aja memang kelas kompleks gitu ya, dengan berbagai macam anak dengan latar belakangnya dan sifatnya tentunya, yang itu sangat mempengaruhi tingkah laku anak di sekolah. Yang penting paham ya, paham anak dengan segala macam latar belakangnya. Oke, Bapak Ibu, sekian acara kita, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bukan mudah-mudahan ya, saya berharap ini sangat bermanfaat buat kita dan bisa kita implementasikan ke dalam kegiatan kita karena Bu Ratna sebagai wakil kurikulum mengharapkan ini dijadikan sebagai ajang atau sebagai laporan berjenjang. Jadi dari kelas 1 nanti kita menerima laporan anak yang kita terima. Dan satu lagi saya lupa, ini kan wali kelas ya, gimana dengan makan? Kalau misalnya kita rekomendasikan untuk membantu yang pegang 2 kelas, bisa tidak? Nah itu maksudnya ya, kan Bu Irma dan Bu Yuli kayaknya waktunya sudah habis-habisan tenaga jiwa dan raga nih untuk ngajar yang double job gitu ya. Iya ya. Jadi nanti kita berikan SK atau keputusan untuk guru-guru mapel bisa membantu pelaksanaan ini, gitu ya Bu. Oke. Dan walaupun sudah disiapkan ya, tapi belum ditampilkan. Ya nanti ya. Oke. Terima kasih karena waktu sudah jam 4:30. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyerap segala yang kita dapat hari ini, berguna bagi kita tentunya dan juga bagi anak murid kita. Karena kata Pak Guntur dan Pak Faki, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Bahasa Arabnya? An-najabatu minal iman bukan? Enggak paham. Judulnya Arab aja. Amin. An-najabatu minal iman. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memaafkan segala hal yang salah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali ke kegiatannya masing-masing. Masih ada 2 hari lagi. Ya, terima kasih tadi anak-anak dari Ibu Fajar Suwarnawati dalam seri kita pada PMO 1 di semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Mudah-mudahan segala yang tadi kita sudah bicarakan, kita sudah menemukan bagaimana sebagainya harus kita lakukan pada saat kegiatan bullying terjadi dan apa yang harus kita lakukan, bagaimana yang harus kita memahaminya. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah dari basicnya, dari backgroundnya apa dan mengapa kegiatan itu menjadi terjadi. Ya, karena tidak ada api kalau tidak ada korek. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada api kalau tidak ada korek. Itu mah al-isap. Habis itu dari asbak ya. Oke, sepertinya hanya itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari menjelang sore hari ini. Bila ada salah kata perbuatan maaf, itu maaf yang seluas-luasnya. Untuk itu saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, silakan bisa absen dan kembali menuju ruang selesai. Allahumma sholli ala Muhammad.